Halo minasan, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan admin magang di sini. Anime Tokyo Revengers episode 23 yang telah tayang cukup memuat cerita lengkap. Mulai dari terkuaknya Emma sebagai adik dari Maiki sekaligus pembuatan jaket Tauman Takemichi oleh Mitsuya. Nah, cerita lengkap di Tokyo Revengers episode 23 ini tentunya akan menjadi pengantar yang menarik untuk Tokyo Revengers episode 24 minggu depan sebagai episode terakhir di musim pertama Tokyo Revengers. Untuk yang belum tahu, anime Tokyo Revengers sendiri mengusung konsep season seperti anime Attack on Titan dan My Hero Academia. Jadi, Tokyo Revengers bukan merupakan anime mingguan, seperti One Piece atau Boruto. Oke, kembali ke inti bahasan. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 24 berdasarkan cerita manganya. Tentu saja, video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Dan seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Tapi, bagi kalian yang ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Scan pembuka di episode 24 kemungkinan akan menampilkan lanjutan dari meeting Tauman, di mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan sosok Maiki bersama dengan Suji Hanma dan Chifuyu Matsuno. Diperlihatkan anggota Tauman akan kebingungan melihat kehadiran Hanma, begitu juga dengan Takemichi. Setelah itu, terlihat Maiki memberikan panggung kepada Hanma untuk berbicara. Hanma mulai berbicara dengan mengakui bahwa Valhalla sejatinya adalah geng tanpa ketua. Maka dari itu, setelah kekalahan di Halloween berdarah, Valhalla mengajukan diri untuk berada di bawah kendali Tauman. Para anggota Tauman yang mendengar hal tersebut pun menjadi antusias, lantaran geng mereka kini akan semakin kuat dengan bergabungnya anggota Valhalla. Takemichi nampak mencium niat busuk Hanma. Dan benar saja, ternyata Hanma yang memang bekerja sama dengan Kisaki, memanggil Kisaki maju ke depan sebagai bentuk apresiasi karena sudah menjadi jembatan antara Valhalla dan Tauman. Takemichi pun langsung auto panik karena membayangkan kematian Keisuke Baji yang akan sia-sia. Namun, Maiki berkata bahwa masih ada satu hal yang ingin dibahasnya, yakni perihal kematian Keisuke Baji. Seketika seluruh anggota Tauman hening. Kemudian, Maiki memberikan waktu dan tempat kepada wakil kapten divisi pertama, yaitu Hanagaki Takemichi. Seperti yang kita tahu, Chifuyu selama ini hanya mengakui Baji sebagai seseorang yang mau diikutinya dan memimpin divisi pertama Tauman terlalu berat untuknya. Maka dari itu, Chifuyu mengatakan bahwa ia akan mengangkat seseorang menjadi kapten divisi pertama, sekaligus menjadi orang kedua yang ingin diikutinya. Yap, orang tersebut adalah Hanagaki Takemichi. Kemudian, Maiki meminta Takemichi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dan dengan mengingat orang-orang yang dicintainya, serta kematian Keisuke Baji, Takemichi pun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menerima jabatan sebagai kapten divisi pertama Tauman. Kemudian, Takemichi melakukan time travel ke masa depan, di mana ia berada di toko rental bersama dengan sang manajer, persis seperti sebelumnya. Namun, perlakuan manajer kepadanya nampak sangat berbeda.
Takemichi pun menyadari ada yang berbeda dengan dirinya. Takemichi melihat sebuah tas mahal, jam mahal, serta rambutnya yang klimis keren. Setelah keluar dari toko, Takemichi tampak disambut oleh seorang pria. Pria tersebut menyuruh Takemichi masuk ke dalam mobil, karena mereka akan segera terlambat. Takemichi pun bertanya mengenai tujuan mereka, dan pria tersebut menjawab kalau mereka sedang menuju ke rumahnya, yaitu rumah Takemichi. Takemichi pun mencoba mencari kontak Naoto untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, ia tidak menemukan nomor Naoto di ponsel miliknya. Kemudian, pria tersebut memanggil Takemichi untuk segera keluar karena mereka telah sampai. Setelah keluar, Takemichi kaget bukan main saat ia melihat banyak orang yang menyambut kedatangannya. Ternyata orang-orang itu adalah Yamagishi, Makoto, dan Takuya yang merupakan anggota Misomin. Takemichi pun kepalang senang karena akhirnya setelah sekian kali ia berhasil menjadi sukses di masa depan. Sesampainya di rumahnya, Takemichi bertemu dengan Chifuyu. Chifuyu pun berkata bahwa mereka akan segera mengadakan rapat pengurus. Takemichi kemudian menjadi bingung, siapa pengurus yang dimaksud Chifuyu? Chifuyu pun meminta Takemichi untuk tidak pura-pura bodoh, karena pengurus puncak geng Tokyo Manji adalah Hanagaki Takemichi itu sendiri. Takemichi dan Chifuyu pun sampai di tempat yang dituju, di mana tempat itu sepertinya cukup terpencil. Di situ terlihat para admin geng Tauman berkumpul. Terlihat ada Pachin, Yasuhiro Muto, Nahoya Kawata, dan juga Pehyan. Untuk sesaat, Takemichi senang karena para kapten divisi Tauman masih lengkap bersama dengan Tauman. Namun, ada satu orang yang tidak dikenali Takemichi. Orang tersebut bernama Shiba Hakai. Lalu muncul juga admin Tauman lainnya, yaitu Seisu Inoi dan Hajime Kokonoi, atau sering dipanggil dengan Koko. Takemichi cukup kebingungan mengenai ketiga orang tersebut. Chifuyu berkata bahwa mereka adalah mantan anggota Black Dragon. Kemudian, suasana tampak sedikit panas setelah Hakai memanas-manasi Pachin, sehingga mereka tampak akan melanjutkannya dengan perkelahian. Untungnya, ada seseorang yang mengingatkan tujuan mereka. Sayangnya, orang itu adalah Suji Hanma. Takemichi pun menjadi kesal karena ia masih ada di Tauman. Hanma tampak mengungkapkan bahwa bisnis Tauman menjadi seret akhir-akhir ini, setelah polisi datang menyelidiki di beberapa tempat sekaligus yang dikuasai Tauman. Hanma pun berkesimpulan bahwa ada yang mengkhianati Tauman di antara semua orang yang hadir saat itu. Akhirnya, para admin Tauman menjadi ribut karena saling tuduh siapa yang menjadi pengkhianat. Seketika itu, datang satu orang lagi memasuki ruangan tersebut. Takemichi pun langsung mengenali orang tersebut, yaitu Kisaki Teta. Semua orang pun menunduk kepada Kisaki sebagai bentuk penghormatan. Namun, Takemichi menyadari bahwa ada yang berbeda dari Kisaki yang ia kenal. Terlebih, Hanma pun juga bingung dengan kedatangan Kisaki, karena ia biasanya tidak hadir di pertemuan para admin. Kisaki pun tampak melihat Takemichi dengan wajah bengis. Kemudian, ia memasang lagi senyumnya dan bertanya apakah Takemichi dan Chifuyu punya waktu untuk berbincang dengannya. Kisaki pun mengajak mereka berdua ke tempatnya. Ia meminta Takemichi dan Chifuyu untuk duduk, namun Chifuyu menolak. Kisaki pun berkata, kalau Chifuyu selalu tegang seperti biasanya,
sembari memasang senyum sok imutnya. Takemichi pun dalam pikirannya terus memikirkan, apakah Kisaki yang ia lihat sekarang adalah Kisaki licik di masa lalu? Kisaki pun tiba-tiba menceritakan masa lalunya dan seakan ingin mengetes Takemichi. Kemudian, Kisaki tiba-tiba lagi mengingatkan Chifuyu dan Takemichi perihal kematian Baji dan berkata bahwa mereka berdua pasti membencinya sampai sekarang karena kematian Baji tersebut. Kisaki pun mengakui bahwa itu semua adalah salahnya, sehingga Chifuyu dan Takemichi pun kaget. Kisaki mengakui bahwa ia yang mengatur Halloween berdarah hingga Tauman bentrok dengan Valhalla. Chifuyu pun bertanya mengapa Kisaki melakukan hal tersebut. Kisaki menjawab bahwa dahulu ia sangat menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Namun, ia tidak mengira bahwa Baji akan meninggal di pertarungan tersebut. Kisaki pun meminta maaf dan membungkukkan badannya, hingga membuat Chifuyu ikut kaget. Kisaki juga berkata, selama 12 tahun, ia menyadari bahwa hal terpenting adalah teman. Takemichi pun bertanya, apa Kisaki menyesal dengan perbuatannya? Dan ia menjawab bahwa ia menyesali setiap hari. Kisaki berkata lagi bahwa ia tahu Chifuyu dan Takemichi masih membenci dirinya, namun ia menawarkan untuk minum dengannya kali itu saja. Chifuyu dan Takemichi pun menyambut baik ajakan Kisaki tersebut. Mereka pun minum bersama dengan senyum di wajah mereka. Sontak, Takemichi berpikir bahwa itu adalah masa depan yang sangat bagus. Kisaki pun berkata bahwa ia sudah lama tidak bersenang-senang. Selanjutnya, Kisaki mengatakan satu hal kepada Takemichi dan Chifuyu. Ia mengatakan bahwa ketika dirinya mengatakan ia tidak tahu Baji akan berakhir mati, dirinya sedang berbohong. Sontak saja, Takemichi dan Chifuyu kaget bukan kepalang. Kemudian, Takemichi pun perlahan mulai kehilangan pandangan dan kesadarannya. Saat tersadar, ia menyadari ada di ruangan yang sama, namun dengan tangan terikat di kursi. Takemichi pun kebingungan apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa itu Seisu Inoi, Hajime Kokonoi, dan Shiba Hakai? Lalu, apa Kisaki masih sama jahatnya seperti dulu? Nah, itulah tadi pembahasan anime Tokyo Revengers episode 24 yang sekaligus menjadi episode penutup anime Tokyo Revengers season 1. Bagaimanakah keseruan season 2-nya? Saksikan terus di YouTube channel Muse Indonesia. Well, segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.